Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan teknik analisis data penelitian pengembangan yang akan dipresentasikan oleh pertama Vina Syeda Zahra, Ahmad Fauzan, Munawwaratul Jannah, Sony Birahman, Itsuni Putri Rizkia, dan Rizal Amin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Nah, yang pertama yaitu tentang penyajian data dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan tabulasi silang. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang penyajian menggunakan tabel. Penyajian menggunakan tabel di sini merupakan penyajian dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk angka yang disusun secara teratur dalam bentuk kolom dan baris. Nah, suatu tabel yang lengkap itu terdiri dari yang pertama nomor tabel, yang kedua judul tabel, yang ketiga badan tabel, dan yang keempat keterangan atau catatan kaki. Nah, untuk nomor tabel di sini diperlukan jika tabel yang disajikan lebih dari satu buah dengan tujuan agar mudah ditemukan dan agar informasi yang ada dalam tabel tersebut dapat dengan mudah dihubungkan dengan teks. Nah, untuk yang judul tabel merupakan informasi singkat mengenai isi tabel. Dengan membaca judul tabel diharapkan pembaca dapat mengetahui makna angka yang disajikan pada kolom dan baris. Terus yang ketiga itu badan tabel. Nah, badan tabel di sini terdiri dari atas judul kolom, judul baris, dan judul kompartemen dan sel. Nah, terus untuk yang keempat keterangan atau catatan kaki. Keterangan terhadap singkatan atau ukuran yang digunakan, kata yang disingkat atau yang akan diberi keterangannya biasanya diberi tanda di dalam tabel menggunakan bintang atau pagar ataupun lainnya. Tanda yang sama kemudian ditulis di bawah tabel dan dituliskan keterangan mengenai kata itu. Untuk contohnya itu ada di slide di sini, itu merupakan contoh dalam bentuk tabel. Terus yang kedua dalam distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi di sini yaitu menampilkan semua kelas dan jumlah nilai yang dimiliki oleh tiap kelas. Terus yang ketiga tabulasi silang. Nah, tabulasi silang di sini atau disebut dengan cross-tab adalah metode analisis yang menggunakan data nominal, ordinal, interval, serta kombinasi di antara data tersebut. Analisis tabulasi silang adalah teknik untuk melihat atau membandingkan hubungan antara variabel itu minimum 2 variabel dengan menghitung persentase responden untuk setiap kelompok dalam kategori agar mudah dilihat hubungan antara dua variabel. Terus untuk penyajian data, yang kedua penyajian data dalam bentuk visual yang terdiri dari histogram, poligon, ogif, batang, lingkaran, pastel, dan lambang. Yang pertama yaitu histogram. Nah, histogram di sini adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan berbentuk beberapa segi empat yang ditulis di sumbu datar pada histogram adalah batas-batas kelas interval. Bentuk histogram hampir menyerupai diagram batang, hanya di sisi-sisi batang yang berhimpitan. Nah, untuk contohnya di bawah ini di slide itu yang pertama distribusi frekuensi nilai ujian SMPI Probolinggo, terus diubah menjadi histogram. Untuk histogram tersendiri itu di bawah distribusi frekuensi itu. Terus kemudian yang kedua poligon. Nah, untuk poligon di sini adalah grafik garis yang menghubungi nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Jika tabel distribusi frekuensi mempunyai kelas-kelas interval yang panjangnya berlainan, maka tinggi diagram tiap kelas harus disesuaikan. Nah, untuk frekuensinya itu untuk yang slide di sebelumnya. Nah, untuk tabel poligonnya di bawah ini yang berada di slide tersebut. Kemudian yang ketiga ogif.
Nah, OGIF di sini adalah suatu kurva yang menunjukkan distribusi frekuensi kumulatif dengan menggabungkan garis lurus dan titik di atas tepi atas kelas. Biasanya digunakan untuk representasi data sensus penduduk, perkembangan dan penjualan saham, dan juga lain-lainnya. Nah, untuk distribusi frekuensinya di sebelah kiri, kemudian untuk tabel OGIF-nya yaitu di sebelah kanan itu. Kita bisa lihat. Selanjutnya yang keempat, diagram batang. Nah, diagram batang di sini untuk menyajikan data yang bersifat kategori atau data distribusi. Untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang berpotongan tegak lurus. Sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama, sedemikian juga sumbu tegaknya. Skala pada sumbu datar dan sumbu tegak tidak perlu sama. Nah, untuk diagram batangnya itu di bawah ini ada Indonesia, Malaysia, Jerman, Cina, Inggris, dan Thailand. Nah, pada tahun 2018 itu kita bisa lihat itu merupakan tabel diagram batang. Kalau yang tadi histogram itu semuanya berhimpitan, jadi kalau diagram batang itu berlainan. Terus yang kemudian yang kelima, diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan data berbentuk kategori dinyatakan dalam presentase. Contoh, di sini ada perkiraan penerimaan Olimpiade Atlanta 2021. Yang pertama yaitu hak siaran itu sekitar 115,2 derajat. Kerjasama itu sekitar 97,2 derajat, penjualan tiket 90 derajat, lain-lain 32,4 derajat, top 3 itu 18 derajat, perdagangan itu 7,2 derajat. Terus untuk diagram lingkarannya itu di sebelah kanan kita bisa lihat untuk warna abu-abu hak siaran, hitam itu kerjasama, penjualan tiket itu warna hijau, terus yang merah lain-lain itu bisa kita lihat itu merupakan diagram lingkaran dari presentase yang sebelah kanan itu. Untuk yang keenam yaitu pastel. Nah, pastel di sini merupakan perubahan wujud dari model diagram lingkaran disajikan dalam bentuk 3 dimensi. Jadi sama kayak diagram lingkaran, cuman ini berbentuk 3 dimensi. Terus kemudian yang ketujuh, diagram lambang. Nah, diagram lambang atau diagram gambar atau juga disebut dengan diagram simbol ialah suatu diagram yang menggambarkan simbol-simbol dari data sebagai alat visual untuk orang awam. Jadi misalnya hutan itu digambarkan dengan pohon, listrik digambarkan dengan bola lampu. Jadi ini diagram lambang ini diperuntukkan untuk orang-orang awam. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan perhitungan ukuran tendensi sentral. Nah, tendensi sentral ini merupakan suatu ukuran yang mana digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel maupun diagram. Nah, yang dapat mewakili sampel atau populasi tersebut. Andai katanya, tendensi sentral ini digunakan untuk menggambarkan sifat sekumpulan data dari suatu pengamatan. Nah, tendensi sentral itu dapat diukur besarnya dengan nilai rata-rata, dibedakan secara jelas pengelompokan datanya, bisa dengan kategori pengelompokan data yang berkelompok atau tidak berkelompok. Nah, di samping pengelompokan data tersebut perlu dipertimbangkan tentang metode penelitian yang akan dilakukan. Lah, apakah pengumpulan datanya berdasarkan populasi atau data sampel? Lah, apabila penelitian dilakukan berdasarkan populasi, maka karakteristik atau sifat-sifat dari populasi tersebut sebagai parameter. Sedangkan apabila penelitian dilakukan dengan data sampel, maka sifat-sifat karakteristik dari sampel tersebut disebut sebagai statistik.
Nah, ada 3 ukuran tendensi sentral, yaitu dapat dihitung dengan min atau rata-rata, median, dan modus. Min memiliki arti angka rata-rata atau rata-rata hitung. Nah, sesuai dengan istilah, sudah jelas bahwasannya min ini menunjukkan rata-rata dari suatu kumpulan. Misalnya, rata-rata tinggi badan dari kelas 10 SMP 1 Negeri Jember, misalkan seperti itu. Rata-rata nilai siswa atau rata-rata nilai rapor siswa, seperti itu ya. Dan min ini merupakan rata-rata suatu data yang bersifat kuantitatif, sebab dapat diketahui apabila tersedia beberapa jumlah datanya dan juga diketahui beberapa jumlah respondennya. Nah, min ini dibagi menjadi 2 atau dikategorikan dalam 2, yaitu pengelompokan data yang berkelompok dan tidak berkelompok atau individu. Nah, ketika rata-rata hitung ini individu, bisa dihitung dari menjumlahkan seluruh nilai data dibagi dengan seluruh kejadian atau nilai rata-rata dari beberapa buah data. Sedangkan jika min ini atau rata-rata hitungnya ini dengan data berkelompok, maka bisa digunakan rumus X bar atau X garis atas sigma Fi kali Xi per N, yang mana Fi merupakan frekuensi data ke I, Xi merupakan data ke I, dan dibagi N. N itu jumlah individu kasus. Nah, penghitungan yang kedua yaitu median, yang mana median ini merupakan suatu ukuran kecenderungan sentral yang menggambarkan letak suatu nilai yang mempunyai frekuensi distribusi sebelah atas 50% dan frekuensi distribusi sebelah bawah 50%, atau merupakan nilai tengah yang telah tersusun secara teratur. Nah, median ini juga memiliki data kelompok dan data individu. Nah, dirumuskan sebagai ME sama dengan B plus P 1/2N dikurangi FK per F. Jadi ME itu median, B itu nilai bawah, dan P merupakan lebar interval atau kelas interval, setengah N itu merupakan jumlah frekuensi dalam distribusi, dikurangi F kum atau frekuensi kumulatif di bawah kelas interval, dan F itu merupakan frekuensi interval yang mengandung median. Nah, untuk hitungan yang ketiga yaitu modus. Modus merupakan salah satu ukuran kecenderungan sentral yang digunakan apabila waktu yang tersedia untuk mencari kecenderungan sentral sangat terbatas dan digunakan saat hanya ingin melihat kecenderungan responden terhadap sesuatu. Nah, modus ini juga memiliki data yang berkelompok maupun individu. Misalkan distribusinya itu data yang individu, maka ya cari dengan nilai yang cenderung, nilai yang sering muncul. Nah, sedangkan dengan berkelompok itu dirumuskan sebagai MO sama dengan B plus P, B1 per B1 plus B2, yang mana MO itu modus, B itu batas bawah kelas, P itu panjang interval, B1 merupakan frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, B1 seperti itu, B2 yaitu frekuensi modal dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan ukuran letak. Jadi, setelah kita membahas tentang ukuran tendensi sentral, kita juga harus membahas tentang perhitungan ukuran letak, yang mana masih merupakan salah satu pengukuran dalam menganalisis data deskriptif kuantitatif.
Nah, ukuran letak suatu rangkaian data merupakan ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Nah, ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Fraktil merupakan nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian. Untuk menentukan nilai ukuran letak data harus kita urutkan terlebih dahulu dari data nilai yang paling kecil ke data nilai yang paling besar. Nah, di ukuran tendensi sentral kita sudah membahas atau menghitung min, modus, dan median ya. Di perhitungan ukuran letak ini kita akan menghitung dengan menggunakan kuartil, desil, dan persentil, yang mana kuartil, desil, dan persentil ini merupakan cara membagi data menjadi sama banyak, yang mana kuartil itu membagi data menjadi 4 sama banyak, desil membagi data menjadi 10 sama banyak, dan persentil membagi data menjadi 100 sama banyak. Nah, kuartil yaitu merupakan ukuran letak yang membagi satu distribusi ke dalam 4 bagian yang sama. Kuartil ini memiliki 2 kategori, yaitu kuartil distribusi data tunggal dan kuartil distribusi data berkelompok. Ketika kuartil distribusi itu datanya tunggal, maka untuk menghitungnya dengan menggunakan I sama dengan I n plus 1/4, yang mana I itu merupakan kuartil ke berapa, dengan I itu merupakan bilangan bulat 1, 2, 3 kurang dari 4 ya, dan N merupakan jumlah plus 1/4 ya. Seperti itu untuk menghitung data tunggal. Dan menghitung data berkelompok itu dengan rumusnya KI sama dengan TB plus 1/4 N kurangi FK per FI per P, buka tutup kurung P, yang mana I itu merupakan kuartil 1, 2, 3 atau bilangan bulat kurang dari 4, dan TB merupakan tepi bawah, N merupakan jumlah seluruh frekuensi, FK merupakan frekuensi kumulatif atau frekuensi sebelum kelas kuartil, FI merupakan frekuensi kelas kuartil, dan P merupakan panjang kelas interval. Nah, selanjutnya yaitu menghitung ukuran letak dengan menggunakan desil. Desil yaitu merupakan suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama. Dengan ini desil juga sama dikategorikan dalam desil distribusi data tunggal dan data berkelompok. Ketika distribusi data tunggal, maka bisa dengan menggunakan rumus DI sama dengan I n plus 1/10, yang mana I nya itu bilangan bulat kurang dari 10, jadi 1 sampai 9 gitu ya. Lah, ketika desil distribusi datanya itu berkelompok, maka menggunakan rumus DI sama dengan TB plus 1/I/10 N kurangi FK per FI P, yang mana DI merupakan desil dengan bilangan kurang dari 10, dan TB merupakan tepi bawah kelas, N jumlah frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas detil, dan FI merupakan frekuensi kelas desil, dan P merupakan panjang kelas interval. Nah, selanjutnya yaitu menghitung letak dengan menggunakan persentil, yang mana persentil ini merupakan rangkaian data yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Dengan persentil ini juga dibagi menjadi 2, yaitu persentil distribusi data tunggal dan juga persentil distribusi data berkelompok. Misalkan datanya tunggal, itu bisa menggunakan dengan PI sama dengan I n plus 1/100, yang mana I merupakan bilangan bulat kurang dari 100. Dan ketika datanya berkelompok, maka bisa menggunakan formula PI sama dengan TB plus I per 100 N kurangi FK per FI per sama tutup kurung P. Nah, dengan PI merupakan persentil kurang dari 100, bisa P5, bisa P99 seperti itu ya. Nah, TB merupakan tepi bawah, N merupakan jumlah seluruh frekuensi, FK merupakan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, FI merupakan frekuensi kelas persentil, dan P merupakan
panjang kelas interval. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi oleh pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan ukuran penyebaran. Yang pertama yaitu standar deviasi. Standar deviasi ini untuk menentukan penyimpangan nilai dari kelompoknya atau individualnya. Standar deviasi ini dapat dicari untuk data yang dikelompokkan dan yang tidak dikelompokkan dengan rumus standar deviasi sama dengan akar jumlah x kuadrat per n dikurangi jumlah x per n dikuadratkan. Selanjutnya, yang kedua yaitu varians. Varians adalah ukuran varian yang dapat menggambarkan proses berpecahnya suatu data kuantitatif. Rumusnya yaitu s kuadrat sama dengan jumlah y kuadrat dikurangi jumlah y dikuadratkan per n dibagi n-1. Lalu selanjutnya range atau jangkauan. Range adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Rumusnya range sama dengan x maksimum dikurangi x minimum. Lalu selanjutnya deviasi kuartil atau jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari selisih antara nilai kuartil atas dan kuartil bawah. Rumusnya Q4 sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mean deviasi, simpangan rata-rata. Mean deviasi adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Rumusnya SR sama dengan 1/n sigma n I sama dengan 1 mutlak xi dikurangi x garis. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sebelum ke lapangan. Yang pertama yaitu analisis data ini dilakukan sebelum ke lapangan. Hasil pendahuluan dan sekunder yang berbentuk buku, karya, dokumentasi, dan lain sebagainya itu sangat menentukan pada fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, ada kalanya fokus penelitian tersebut dapat diubah atau diperbaiki atau disempurnakan, dan fokus pada penelitian tidak terus-menerus akan mengendalikan peneliti selama di lapangan. Jadi fokus penelitian ini tidak dapat berubah sesuai kondisi di lapangan. Fokus penelitian dapat berubah jika ada hal penting yang mendesak untuk diteliti. Dalam hal ini, maka peneliti harus hati-hati dan teliti dalam mengubah fokus penelitian, sehingga tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya, analisis selama di lapangan. Banyak model analisis data yang dapat digunakan sesuai dengan tipe dan strategi penemuan yang digunakan. Beberapa di antara model ini sebagai berikut. Yang pertama, model Bogdan dan Biklen. Yang kedua, model Miles dan Haberman. Yang ketiga, model Sparadli. Model Bogdan dan Biklen. Analisis data penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif, induktif, naratif, dan kontinu. Ini menunjukkan bahwa sejak awal turun ke lapangan, analisis data telah dilakukan, bahkan telah diantisipasi sebelum turun ke lapangan, yaitu pada saat menyusun proposal penelitian. Nah, sehubungan dengan itu, Bogdan dan Biklen
menyarankan beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paksa dan motivasi dirimu untuk membuat keputusan, mempersempit studi. Yang kedua, paksa dan dorong dirimu untuk membuat keputusan agar memusatkan studi pada jenis studi yang kamu kerjakan. Yang ketiga, kembangkan pertanyaan yang bersifat analitis serta terarah pada studi yang telah ditetapkan. Yang keempat, rencanakan sesi pengumpulan data dengan mengingat apa yang telah ditemukan pada observasi pendahuluan. Yang kelima, tulis banyak komentar pengamat tentang ide yang Anda hasilkan. Yang keenam, tulis memo kepada dirimu sendiri tentang apa yang Anda pelajari. Yang ketujuh, uji coba ide dan tema tentang subjek kepada informan. Yang ke-8, mulai menjajaki kepustakaan sementara saudara masih di lapangan. Yang ke-9, bermain-mainlah dengan metafora, analogi, dan konsep. Yang selanjutnya, model Miles dan Haberman. Miles dan Haberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ada 3, yaitu data reduksi, data display, dan verifikasi. Reduksi data. Reduksi data itu menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Dan reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Yang kedua, data display. Kegiatan utama kedua dalam tata aliran kegiatan analisis data yaitu data display. Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data display dalam kehidupan sehari-hari atau dalam interaksi sosial masyarakat terasing maupun lingkungan belajar di sekolah ataupun data display surat kabar sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun dengan melihat tayangan atau data display dari suatu kejadian akan membantu seorang memahami apa yang terjadi atau yang sedang dikerjakan. Nah, kondisi yang sedemikian ini akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan yaitu teks naratif. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan atau verifikasi. Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna suatu yang dilihat atau diwawancarainya. Nah, oleh karenanya, sejak awal peneliti harus mengambil inisiatif. Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi harus dimulai sejak awal. Tahap demi tahap kesimpulan harus telah dimulai sejak awal penelitian. Ini berarti apabila proses sudah benar dan data yang dianalisis telah memenuhi standar kelayakan dan konformitas, maka kesimpulan yang diambil itu akan dapat dipercaya. Di samping itu, perlu kita ingat antara reduksi data
display data, dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan. Nah, pada waktu melakukan reduksi data, pada hakikatnya sudah melakukan penarikan kesimpulan. Dan pada waktu penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah direduksi dan juga dari display data. Kesimpulan yang dibuat bukan sekali jadi, dan kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain. Namun perlu diingat bahwa seandainya menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Sonibur Rahman, NIM T2019-748. Di sini saya akan menjelaskan tentang model SMART dalam teknik analisis penelitian kualitatif. Untuk model SMART itu sendiri, analisis model SMART terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu analisis domain, yang kedua analisis taksonomi, yang ketiga analisis komponensial, dan yang keempat yaitu analisis tema kultural. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu untuk model analisis dari SMART itu sendiri. Yang pertama yaitu analisis domain. Analisis domain di sini yaitu memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau simbol sosial yang diteliti, melalui pertanyaan-pertanyaan umum dan pertanyaan-pertanyaan yang rinci. Nah, untuk tujuan analisis domain ini yaitu menemukan berbagai kategori atau domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Nah, semakin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian. Yang kedua yaitu analisis taksonomi. Untuk mengetahui struktur analisis taksonomi yaitu menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci. Pada analisis domain yang tadi, yang pertama itu dijelaskan untuk memperoleh gambaran secara umum. Tetapi di dalam analisis taksonomi ini yaitu menjabarkan lagi domain-domain yang dipilih tadi lebih rinci. Yang ketiga yaitu analisis komponensial. Analisis komponensial yaitu analisis yang mencari ciri fisik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Analisis dilakukan sebagai observasi dan wawancara terdeteksi secara pertanyaan yang mengkontraksikan. Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, akan tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu analisis tema kultural. Analisis tema kultural yaitu menjadi hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Berdasarkan analisis budaya tersebut, selanjutnya dapat disusun judul penelitian baru. Apabila dalam judul penelitian dalam proposal berubah, setelah penelitian memasuki lapangan, maka di sini untuk analisis tema kultural itu sendiri itu bisa dirujuk ke dalam sebuah tema atau judul penelitian. Itu saja dari pembahasan untuk model seperti sendiri, kurang lebihnya maafkan. Lanjutkan untuk materi selanjutnya. Saya Vina Syeda Zahro dengan NIM T2018 akan melanjutkan materi teknik analisis komparasional bivariat dengan uji T atau T-test. Teknik analisis komparasional merupakan salah satu teknik analisis statistik inferensial yang dipergunakan untuk menguji hipotesis sebagai upaya penarikan kesimpulan dalam penelitian komparasional.
Analisis tersebut dipergunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan antar variabel yang sedang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan apakah perbedaan ini cukup berarti atau signifikan atau hanya kebetulan. Untuk keperluan analisis perbandingan dua variabel dapat digunakan teknik statistika inferensial yang berupa uji T atau t-test atau uji chi-kuadrat. Selanjutnya, berdasarkan uraian tentang beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam menganalisis komparasi dua perlakuan, pengujian dengan t-test harus diawali dengan serangkaian pengetesan atau pengujian yang lain seperti berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis nol atau terarah atau tidak terarah. Kedua, menentukan sampel representatif termasuk ukuran sampelnya. Ketiga, mengetes normalitas sebaran data sebagai kelompok penelitian. 4. Jika kedua kelompok sebaran datanya normal, dilanjutkan dengan pengetesan homogenitas varians. 5. Jika kedua varians kelompok data itu homogen, dilanjutkan dengan uji T. 6. Jika langkah C diketahui salah satu kelompok atau keduanya mempunyai sebaran data tidak normal, maka pengujian perbedaan dua rata-rata atau mean ditempuh dengan analisis tes statistik non-parametrik. Yang terakhir, jika pada langkah D diketahui sebaran datanya normal tetapi variansnya data tidak homogen, maka pengujian perbedaan dua rata-rata atau mean ditempuh dengan analisis uji T. Contoh, melakukan penelitian tentang permasalahan yang berkenaan dengan perbandingan skor kecepatan efektif membaca atau KEM antara siswa yang menggunakan teknik membaca model SQ3R dengan yang menggunakan teknik dengan analisis uji T. Pertama, hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 sama dengan kecepatan efektif membaca siswa yang menerapkan teknik SQ3R sama dengan kecepatan efektif membaca siswa yang membaca dengan cara biasa. Hal satunya, KEM siswa yang menerapkan SQ3R lebih tinggi dengan KEM siswa yang membaca dengan cara biasa. Atau H0, rata-rata KEM siswa kelompok eksperimen sama dengan rata-rata KEM siswa kelompok kontrol. H1-nya, rata-rata KEM siswa kelompok eksperimen lebih besar rata-rata KEM siswa kelompok kontrol. Rata-rata XE sama dengan rata-rata XK. Sampelnya berukuran 30 orang untuk kelompok eksperimen dan 30 orang untuk kelompok kontrol. Kemudian dites normalitas distribusi data. Pada kelompok eksperimen disajikan data seperti pada yang sudah tertera di PPT. Kemudian kelompok kontrolnya juga diuji dengan menggunakan rumus X kuadrat sama dengan jumlah OI dikurangi EI kuadrat per EI. Kemudian tes homogenitas dua varians diuji dengan menggunakan F sama dengan varians besar per varian kecil. Kemudian penggunaan uji T, mencari deviasi standar gabungan atau DSG. Rumusnya DSG sama dengan akar N1 dikurangi 1 kali V1 plus N2 dikurangi 1 V2 per N1 plus N2 dikurangi 2. Keterangan, N1 banyaknya data kelompok 1, N2 banyaknya data kelompok 2, V1 varians data kelompok 1, V2 varians data kelompok 2. Untuk permasalahan contoh 1 di atas diketahui N1 sama dengan NE sama dengan N2 sama dengan NK sama dengan 38, V1 sama dengan VE sama dengan SDE kuadrat sama dengan 10,07 kuadrat,
V1 sama dengan VK sama dengan SJK kuadrat sama dengan 9,13 kuadrat. Maka DSG nya tinggal disubstitusikan. Untuk N1 nya 38 dikurangi 1 dikali 10,07 kuadrat plus 38 kurangi 1 kali 9,13 kuadrat per 38 plus 38 kurangi 2 sama dengan 9,61. Menentukan T hitung. T sama dengan rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 per DSG akar 1 per N1 plus 1 per N2. Keterangan untuk rata-rata X sama dengan rata-rata data kelompok 1. Untuk rata-rata X2 sama dengan rata-rata data kelompok 2. DSG nilai deviasi standar gabungan. Nah, untuk permasalahan contoh 1 diketahui bahwa rata-rata X1 sama dengan rata-rata XE sama dengan 51,82, rata-rata X2 sama dengan rata-rata XK sama dengan 41,39. Dengan menggunakan rumus T hitung, jadi T hitungnya adalah 4,73. Kemudian menentukan derajat kebebasannya atau DB. Rumusnya DB sama dengan N1 plus N2 kurangi 2. Untuk contoh 1 diperoleh DB sama dengan 38 plus 38 kurangi 2. Menentukan T tabel. Untuk hipotesis 1 ekor, T tabel sama dengan T buka kurung 1 kurangin alfa DB. Untuk hipotesis 2 ekor, T tabelnya T buka kurung 1 kurangi setengah alfa DB. Karena pada contoh 1 di atas hipotesisnya H1 dirumuskan terarah atau 1 ekor ujung kanan, yaitu kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol, maka T tabel sama dengan T kali T 1 kurangi alfa DB dengan taraf signifikannya adalah 0,01 dan DB nya 74, maka akan dicari T 0,9974 dalam daftar statistik T. Untuk mencari nilai T, maka dicari T 0,99 kali 74 sama dengan 2,39 dikurangi 14 per 60 kali 0,03 sama dengan 2,383. Jadi T hitungnya sama dengan 4,73 dan T tabelnya 2,383. Pengujian hipotesis. Pada hipotesis yang diuji adalah H0 sesuai hipotesis awal. H0 yakni rata-rata XE sama dengan rata-rata XK. Untuk H1 nya rata-rata XE lebih besar rata-rata XK. Kriteria pengujiannya: tolak H0 jika T hitung lebih besar T tabel. Dalam hal lain H0 diterima. Dari hasil perhitungan diperoleh T hitung lebih besar T tabel sehingga H0 ditolak, H1 diterima. Pada perhitungan tadi bahwa T hitung sama dengan 4,73 dan T tabelnya 2,383, maka T hitung lebih besar dari T tabel sehingga H0 ditolak. H1-nya diterima. Artinya pada tingkat kepercayaan 99% disimpulkan camp siswa yang menerapkan SQ3R lebih baik secara signifikan daripada camp siswa yang membaca dengan cara biasa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.